Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, karunia yang amat besar yang diberikan kepada hamba-hambanya. Pujian yang layak hanya dimiliki oleh Allah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu masih dalam bab 2 tentang taubat dengan nomor hadis 18. Wan Abi Abdirrahmani Abdillah ibni Umar ibni Al-Khattabi radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughayyir. Rawahu Tirmizi wa qalu hadis hasan. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Mulia menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di kerongkongan atau sebelum sekarat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3537. Kandungan terdapat dalam hadis ini adalah bahwa taubat tidak akan diterima jika dilakukan ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna abi jahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oleh sebab itu, di antara syarat-syarat taubat yaitu harus dilakukan sebelum sampai pada keadaan yang tidak memungkinkan lagi untuk bertahan hidup. Maksud dari ayat ini adalah bahwa taubat seseorang dapat diterima apabila ia melakukan perbuatan maksiat, yaitu durhaka kepada Allah, baik dengan sengaja ataupun tidak, atau dilakukan karena kurang pengetahuannya, atau karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu terlarang. Kemudian datang kesadarannya, lalu menyesal atas perbuatannya, dan ia segera bertaubat meminta ampun atas segala kesalahannya yang telah dilakukan, dan berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya itu kembali. Taubat yang semacam inilah yang diterima oleh Allah Ta'ala, karena Allah Maha mengetahui kelemahan hamba-hambanya, dan mengetahui pula keadaan hambanya yang lemah, tidak terlepas dari berbuat salah baik dengan sengaja ataupun tidak. Berdasarkan hadis ini dapat disimpulkan bahwa berapapun besar dosa yang telah dikerjakan oleh seseorang pasti akan diampuni Allah asalkan ia mau bertaubat dengan sebenar-benarnya. Karena Allah tidak langsung mengazab hamba-hambanya yang bersalah, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya yang telah dikerjakannya itu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan berusaha melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah memberikan ampunan kepada orang yang benar-benar bertaubat,
dengan hati yang ikhlas. Inilah kandungan hadis yang terdapat pada nomor 18, yaitu bagaimana taubat diterima Allah sebelum kita dalam keadaan sekarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan hadis yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.